Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Muhammad Soleh dengan NIM 2455 2011 092. Pada video kali ini kita akan membahas terkait konfigurasi DHCP server, yang mana nantinya kita akan mengakses internet dari sisi mikrotik dan juga PC client, yang mana mikrotik dan PC client ini ada pada VirtualBox. Nah, sebelum kita mulai, pastikan pada VirtualBox itu sudah terinstall, pertama dari mikrotiknya sendiri dan yang kedua dari PC kliennya. Nah, di sini saya menggunakan Windows 10 sebagai PC kliennya. Lalu pada tab setting di sini untuk mikrotik lab kita menggunakan dua adapter. Adapter yang pertama itu merupakan adapter yang connect dari Windows ke mikrotik, yang mana adapternya kita gunakan bridge adapter, dan yang kedua kita gunakan adapter internal network, yang mana ini dari mikrotik ke PC kliennya. Nah, karena pada adapter 2 ini kita gunakan internal network, maka dari Windows 10 juga sebagai PC client, networknya juga itu harus adapternya harus internal network dengan nama yang sama. Oke, jika sudah, sebelum kita mulai, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran besarnya. Jadi misalnya pada PC host saya di sini Windows memiliki IP 191.1.9.77.142. Nanti akan terhubung dengan mikrotik menggunakan interface ether1 underscore internet. Ini namanya nanti di mikrotik. Dan yang kedua, dari mikrotik ke Windows 10 itu menggunakan ether2. Untuk server kita akan lewati terlebih dahulu, nanti kita akan dijelaskan. Nah, nanti untuk IP-nya dia akan berbeda. Untuk mikrotik ke Windows 10 dia menggunakan IP-nya 192.168.92.1, ya, karena 92 ini merupakan angka 2 terakhir dari NIM saya. Oke, kita mulai. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Winbox untuk connect ke mikrotik supaya mempermudah saya dalam membuat atau mengatur dari mikrotiknya sendiri. Oke, sebelum kita mulai ke yang lain, kita harus membuat alamat IP address dulu untuk sisi mikrotik. Nah, untuk IP addressnya sendiri kita akan menggunakan DNS client. Jadi dari Windows ke mikrotik, DNS mikrotik sendiri dia sebagai penerima alamat IP-nya untuk interface Ethernet 1 internet. Nah, kita mulai saja. Pertama-tama kita masuk ke IP, lalu masuk ke DNS client. Nah, ini masih kosong ya. Kalau kita cek juga alamat IP dari mikrotiknya dia masih kosong juga. Nah, maka dari itu kita bikin dulu DNS client, interface-nya Ethernet 1 internet, lalu kita klik apply aja, lalu OK, dan selanjutnya kita masuk ke IP lalu address. Maka si alamat mikrotik udah dapat nih IP-nya, yaitu 1.9.77.243 dengan prefix 24. Jadi IP-nya udah dapat nih, yang ini 243 kan, 243. Oke, nah selanjutnya kita tinggal cek dulu nih mikrotik ini dia udah punya internet belum. Caranya gimana? Caranya kita masuk ke terminal pada Winbox. Nah, ini terminal pada mikrotik ya. Kita ping dulu nih, ping 888 misalnya.
Nah, ternyata udah dapat internet si mikrotiknya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang gimana caranya si Windows klien ini dia punya internet, tapi internetnya lewat mikrotik dulu, nggak langsung dari Windows, karena si Windows 10 klien ini dia terisolasi dalam VirtualBox ini dengan adaptornya kan tadi internal network ya. Nah, caranya gimana? Kita harus setting si mikrotik sebagai DNS server. Nah, tapi DNS server di sini untuk interface yang kedua atau Ether 2 namanya di sini. Bukan yang Ether 1, karena Ether 1 itu udah dipakai sama Windows ke mikrotik. Nah, kalau mikrotik ke Windows 10 client itu ada di Ether 2. Maka dari itu kita bikin aja DHCP servernya kita bikin. Nah, kalau kita kan ini banyak nih. Nah, kita bisa cari cepatnya. Cepatnya kita bikin DHCP setup, lalu pilih interface-nya Ethernet 2 atau Ether 2. Nah, untuk IP-nya kita bikin 192.168.92.0 prefixnya 24. Oke, kita next. Lalu untuk gateway-nya kita next juga, relay-nya kita kosongin. Nah, ini IP yang kita akan kasih untuk DHCP-nya. Jadi dimulai dari 192.168.92.2 sampai ke titik 254. Nah, kenapa enggak titik 1? Titik 1 itu udah dipakai untuk nanti si IP dari mikrotiknya untuk interface Ether 2. Jadi ini untuk nanti ke bawahnya. Nah, misalnya di sini saya mulai dari 7 deh, gitu. Nah, kenapa dari 7? Misalnya nanti suatu saat, nanti di sini saya bikin satu server. Nah, server ini IP-nya statik, misalnya sebagai contoh IP servernya itu titik 2. Nah, kenapa statik? Karena kalau misalnya nih suatu saat mikrotik ini dia mati nih ceritanya. Kalau dia DHCP, si server ini DHCP, maka IP-nya belum tentu menjadi titik 2 lagi belakangnya. Nah, itu salah satu pengaplikasian kenapa ada gap IP statik gitu ya. Nah, untuk untuk kasus lebih tinggi silakan banyaklah gitu kasusnya. Nah, misalnya saya bikin 7 gitu, dari mulai 7 sampai 254. Kalau udah next, nah DNS kita jangan dulu deh. Oke, kita klik next, list time-nya kita klik. Nah, oke, setup berhasil. Tapi ada masalahnya adalah nggak punya IP address di interface ini tuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP, baru ke address lagi, kita tambah IP baru. IP-nya tadi 192.168.92.0 dengan prefix atau dengan subnet 24. Oke, nah kalau udah ininya 192.168.92.0 network addressnya. Nah, interface-nya jangan lupa diubah, yaitu yang kedua. Kalau udah klik apply, klik oke. Nah, maka di sini juga kan DHCP-nya udah jalan nih. Nah, udah jalan, oke. Nah, selanjutnya kita tinggal tes aja di sisi kliennya Windows. Ini saya udah buka nih, Windows-nya udah running. Oke, kita mulai dari awal. Sekarang di sini saya buka CMD baru. CMD sebentar. Oke, kita buka CMD. Lalu kita coba ping dulu nih alamat IP gateway-nya. Itu 68.1.92.1. Oke.
reply bla bla bla. Oh, tapi masih destination host unreachable ya. Oke, kita cek terlebih dahulu di sisi mikrotiknya, takutnya ada yang kelewat. Kita cek. Oh, ini IP-nya ini saya salah set. Harusnya di sininya tuh adalah 1 bukan 0. Nah, begini. Kita apply. Baru kita oke. Oke, kita coba lagi ya. Buka lagi windownya. Lalu kita ping lagi. Nah, udah bisa ya. Jadi kita udah bisa ngeping nih ke mikrotiknya dari window client. Nah, selanjutnya kita ping nih Google pakai IP 88. Bisa nggak? Nah, RTO kita belum nyeting nih di sini. Gimana caranya? Oke, balik lagi. Kita buka dulu ke Winbox-nya. DHCP ini udah bisa ya, berarti udah aman. Lalu kita masuk ke IP, lalu ke firewall. Nah, kita setting NAT di sini. Ada tab NAT, ini klik, lalu klik tambah. Nah, untuk out interface kita pilih Ethernet 1. Dan yang kedua, actionnya kita pilih jangan save, tapi masquerade. Nah, ini. Lalu klik apply, lalu oke. Oke. Nah, kita ping lagi. Coba ping 888. Nah, udah bisa. Kenapa tadi nggak bisa? Nah, karena kan ini kita pakai IP private kan, IP config. Nah, IP private-nya kan 192.168.192.254. Nah, ini IP private. Sedangkan untuk ke internet, kita akses internet itu pakai IP public. Nah, dengan NAT ini fungsinya adalah sebagai kita tuh ibaratnya kayak ngomong. Kita mau akses internet, nah dari IP private ini dia nanti ditranslasi ke IP public lewat mikrotik gitu. Nah, oke, kita udah bisa akses nih. Tapi kita coba ping Google DNS-nya. Nah, kalau DNS belum, gimana caranya? Kita balik lagi masuk ke inbox-nya, lalu masuk ke IP, lalu pilih masuk ke DNS. Nah, servernya kita pilih 888 pertama ini, lalu ininya 8.8.4.4. Oke, kalau udah kita klik apply, klik OK. Nah, terakhir masuk ke IP lagi, ke DNS server. Nah, tadi kan DNS server kita belum centang nih, maka dari sini kita edit DNS servernya, kita klik node DNS-nya jadi ada. Nah, isi dengan gateway aja yang ini 92.1. Kalau udah klik apply, lalu oke. Nah, cek lagi, masuk ke window, kita ping lagi. Oh, masih, kita masih ping lagi 8 google.com. Nah, kenapa kita harus bikin lagi, kita harus renew lagi config release. Kalau ada release di flash DNS-nya, config flash DNS, yang terakhir itu config renew. Oke, kita kalau udah kita clear dulu CLS, baru ping google.com. Nah, udah bisa. Sekarang udah bisa ya semuanya, dari ping mulai PC client yang mana dari internetnya tuh tadi lewat mikrotik ya, mikrotik.
Mikrotik ini, terus dari Mikrotik juga udah dapat internet lewat Windows gitu, lewat interface Ethernet 1. Jadi kita udah bisa nih semuanya gitu, dari PC internetnya, dari PC host ke VirtualBox, lewat Mikrotik lalu ke klien. Mungkin itu penjelasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.